Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, beberapa kejadian ya, ada robot trading yang dilaporkan. Kalau nggak salah, yang sudah ditangkap juga ada namanya Viral Blast. Dan di sini ada beberapa robot trading lagi yang mungkin karena membernya jengkel ya. WD nggak jelas, nggak ada pemberitahuan, nggak bisa WD sama sekali, akhirnya ada yang dilaporkan. Yang saya tahu barusannya ada yang dilaporkan yaitu dari Fahrenheit dan DNA Pro. Mungkin karena mereka tidak melakukan memberikan WD sama sekali ya. Kalau ada robot trading ATG itu kan dia bisa WD ya, cuman WD-nya dibatasi, jadi hal ini membuat member mau melaporkan juga serba salah. Takutnya setelah dilaporkan malah nggak bisa WD. Mending WD sedikit-sedikit tapi bisa sampai uangnya bisa kembali. Mungkin pertimbangan seperti itu. Jadi malah aman, nggak ada yang laporin kan. Karena kalau ngelaporin jadi senjata makan tuan sendiri. Kemungkinan pemikiran mereka seperti itu. Dengan dilaporkan malah akhirnya nggak bisa WD sama sekali. Ya mending nggak usah laporan tapi WD dikit-dikit. Walaupun janggal juga sih, kalau memang ada uangnya kenapa WD dibatasi kan. Dan perkara WD ke USDT pun nggak ada masalah sebenarnya, karena saya biasa trading pun bisa WD melalui lokal atau kadang melalui kripto dengan beberapa pertimbangan ya. Kayak semacam ini untuk lokal-lokal kan agak dipersulit karena exchangernya pada tidak membuka jasa penarikan dan deposit. Akhirnya saya WD pakai kripto juga, dan ternyata lebih enak karena tidak kena kurs yang lumayan kadang lebar kalau dari exchanger. Nah, ini saya dapat ada dari grup-grup ini ya, grup-grup Telegram yang membahas seperti ini. Ini contohnya ada DNA nih, bisa kita lihat di sini. Nah, di DNA ini ada bukti pelaporan. Ini tanda bukti laporan pengaduan masyarakat nomor registrasi Dumas _172 Romawi 2 ini Februari tahun 2022 SPKT ditutup. Nggak tahu lah isinya apa. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari kemarin ya, kemarin video ini dibuat kan tanggal 27. Ini kemarin berarti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau kita telah menerima laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindakan pidana penipuan investasi online yang dilaporkan oleh, nah di sini namanya tidak diperlihatkan, ditutup karena mungkin untuk kerahasiaan. Yang jelas warga negara Indonesia, jenis laki-laki, pekerjaan karyawan swasta dalam kurung pengacara yang berikan kuasa untuk melapor, alamat ditutup. Terus di sini terlapor adalah apa yang terjadi, dugaan tindak pidana penipuan investasi online. Terlapornya pimpinan DNA Pro atas nama Daniel Z, direksi DNA Pro atas nama Daniel AB, dan marketing DNA Pro atas nama tidak diperlihatkan. Nah, berarti di sini yang terlapor ini ada pimpinan, direksi, dan leadernya dong, atau marketing yang suka nawar-nawarkan. Misalkan nih, saya nawarkan ke Anda lapor ke laporan saya, bisa juga karena saya menjebak Anda. Total kerugian yang dilaporkan adalah Rp996.932.185. Korbannya tidak disebutkan. Ini tanda tangan yang melapor tanggal 26 Februari 2022. Yang menerima pengaduan ini ditutup. Polisi daerah, ini Ajun Komisaris Polisi ya. Yang RP-nya kelihatan. Ini di mana ya? Mungkin di Bali ya, karena Wita ya. Nah, jadi kalau sudah terlapor gini bisa dipastikan makin tambah runyam. Berarti kan jelas scam nih. Karena WD pun nggak akan bisa diproses karena ya udah jelas ketahuan seperti ini ya. Tidak ada pembelaan lagi kan, langsung berhubungan sama polisi. Nanti penjelasan ke polisi gimana, ke penyidik. Apakah dia benar-benar melakukan kegiatan yang menipu masyarakat atau enggak, nanti kita tunggu saja hasil dari penyidikan ini. Jadi dua Daniel ini yang kena dengan satu marketingnya namanya tidak diperlihatkan. Oke. Lalu Fahrenheit ternyata juga nih, ada nih. Ini dilihat, ini diambil dari Instagramnya Bang Benua ya. Dari di sini
Kita lihat, kita baca surat tanda terima laporan polisi nomor STTLP garing 0176 garing Romawi 2 2022, sama Februari 2022, SPKT Pol. Ini ini dilaporkan tanggal 20 Februari 2022. Yang melaporkan orang Indonesia. Tindak pidana yang dilaporkan adalah penipuan dan atau penggelapan dan atau perdagangan. Pasal 37 376 atau 378 nih, dan atau pasal 372 KUH pidana dan atau pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pukul 12. Ini waktu penawarannya. Material kerugian adalah 825 juta. Lumayan. Korbannya 42 tahun, laki-laki Islam. Yang terlapor, nah ini PT Fahrenheit. Jadi yang dilaporkan PT-nya nih, bukan upline-nya, bukan marketingnya, atau bukan langsung direktur, tapi PT-nya. Tapi PT ini kan akan yang bertanggung jawab adalah direkturnya dan direksinya ya. Direksi, komisarisnya akan bertanggung jawab. Oke, jadi sebenarnya member-member robot-robot seperti ini, baik ATG, DNA Pro, terus Fahrenheit, itu sebenarnya udah ini kok, dalam hatinya tuh udah ngerasain itu nggak bener kok. Cuman mereka tuh kan udah terlanjur nyemplung, jadi masih ada berharap gitu loh. Berharap itu akhirnya menutupi akal sehatnya. Kayak trading lah. Trading itu kalau orang pakai tanpa SL ya, saat kita buy ternyata harganya turun, biasanya berharap siapa tahu naik. Padahal harusnya cut loss atau kena stop loss. Karena nggak pakai cut loss dan stop loss, maka berharap naik dan akhirnya malah deposit lagi dan akhirnya lama-lama MC atau margin call. Ini mirip-mirip. Jadi karena mereka sudah masukin uang besar dan mereka ini merasa ada masih secercah harapan gitu loh untuk uangnya kembali. Padahal udah jelas-jelas banyak channel-channel YouTube yang menjelaskan ciri-ciri robot abal-abal itu bagaimana. Itu udah jelas sekali dan mereka masuk dalam kategori-kategori itu, dan bahkan dari Buffett pun mengeluarkan statement kan bahwa pernah menyebutkan nama-nama robot trading yang terindikasi skema Ponzi. Udah disebutkan dengan jelas. Tapi mereka masih bertahan karena memang berharap uangnya kembali, atau mereka merasa itu adalah satu-satunya lahan income bagi mereka yang merasa lumayan, yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan mereka hanya duduk diam dapat duit, kata slogan mereka. Dan untuk yang robot ATG ini kenapa nggak ada melaporan? Karena yang memang masih bisa WD, walaupun WD-nya ditahan-tahan, dan bahkan mereka kalau tidak salah sudah menggaungkan boleh rekrut lagi. Nah, kalau menurut saya Ponzi ini akan tetap jalan, lancar membayar jika ada perekrutan baru. Percaya deh. Jadi kalau ATG ini boleh rekrut baru, saya percaya akan lancar lagi. Selama tidak ada yang melaporkan ya, dan tidak berkasus ya. Yang tidak lancar itu adalah kalau tidak ada rekrut lagi, maka mereka akan bingung uangnya akan membayar dari mana. Karena skema Ponzi ini kan kita tahu bahwa uang yang dibayarkan ke member lama itu berasal dari member baru. Jadi namanya skema Ponzi atau money game, itulah permainan uang, yaitu uangnya diputar-putar untuk membayar upline-nya, downline-nya, mencari downline lagi sehingga mendapat uang dari downline-nya, dan tidak ada bisnis realnya di situ. Oke. Semoga para member-member ini bisa sadar, jika masih bisa WD, segera WD lah, jangan pernah lagi ikut semacam ini. Bisnis itu, carilah bisnis yang Anda tahu bisnisnya seperti apa. Misalkan saya invest ke saham, saya beli saham BRI, saya tahu perusahaan BRI seperti apa, saya analisa perusahaan, maka saya memasukkan dana untuk investasi ke situ. Kalau Anda investasi di robot trading, Anda tahu nggak robot trading seperti apa? Bahkan Anda pernah trading apa enggak? Pernah kenal forex apa enggak? Pernah deposit sendiri apa tidak? Anda misalkan seorang ibu rumah tangga yang tadinya cuma di rumah merawat anak, maaf ya saya tidak mendiskreditkan ibu rumah tangga, terus tiba-tiba Anda ikut bisnis robot trading, kayaknya tuh kok
jeglek gitu loh. Pertama trading itu juga saya awal nggak dari robot, tapi saya kenal trading manual dulu. Saya baca buku, saya belajar trading itu apa sih, broker itu apa sih, mekanisme seperti apa sih. Terus setelah lama-lama saya trading, saya agak capek, saya otomatiskan trading manual saya bikin robot. Dan itu pun saya pakai sendiri, saya buat sendiri dengan analisa saya sendiri. Jadi saya tidak pernah membeli robot buatan orang lain karena saya lebih tahu robot yang saya create sendiri. Itulah sebenarnya bisnis di forex itu. Tidak serta-merta Anda serahkan uang ke bisnis yang Anda nggak tahu. Oke, sekian video dari saya. Semoga masalah ini cepat berlalu, ya cepat selesai, dan tidak ada masalah itu yang dibodohi oleh hal-hal semacam ini. Sadarlah, sadarlah, sadarlah. Oke, selamat siang. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.